Oke, bismillahirrahmanirrahim. Eh, jadi kita hari ini akan belajar tentang stoikiometri atau perhitungan kimia. Ini dasar banget di kimia ya. Dasar banget perhitungan. Jadi semua perhitungan tentang kimia dasarnya tuh di sini. Jadi Bapak harap kalian menyimak dengan baik video ini ya. Stoikiometri perhitungan kimia. Oke. Nah, kalian masih ingat satuan-satuan ini? Satu gross berapa buah, satu lusin berapa buah, satu kodi berapa buah atau lembar ya. Satu rim berapa lembar kertas. Harusnya ingat ya. Nah, jadi satu lusin kan ingat berapa tuh? Ada 12 buah. Satu grossnya 12 lusin. Nih, berarti 144 buah ya. Terus satu kodi 20 buah atau lembar. Biasanya kain ya kalau kodi itu kodian. Kalau kertas tuh satuannya rim. Biasanya satu rim tuh 500 lembar. Oke. Terus kalian juga pernah kan di SMP belajar ini nih. Nah, besaran pokok sampai ada di UN tuh kalau nggak salah. Besaran pokok panjang adalah meter, massa kilogram, waktu sekon, kuartal listrik ampere, suhu Kelvin. Sampai simbol-simbolnya kan. Terus jumlah zat mol, intensitas cahaya kandela. 1, 2, 3, 4, 5 ini mungkin kalian udah tahu gitu ya apa. Yang belum tuh mungkin jumlah zat sama intensitas cahaya. Tapi yang akan kita pelajari ini nih, jumlah zat. Jadi kita akan belajar besaran pokok yang sebelumnya belum pernah dipelajari, yaitu jumlah zat. Satuannya mol. Simbol satuannya mol atau N biasanya ya. Biasanya N. N kecil itu mol. Nah, jadi gimana? Nah, ini kalau satu rim 500 lembar kertas, kalau satu mol tuh ini banyaknya partikel. Jadi satu mol itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. 10 pangkat 23 itu berapa? Banyak banget. 10 pangkat 6 aja 1 juta loh. Berarti lebih dari juta, lebih dari miliar, lebih dari triliun. Satu mol banyak partikel di dalamnya tuh segitu. Partikel tuh apa aja? Partikel tuh ada atom, ada molekul, ada juga ion. Ini partikel, ada tiga jenis gitu ya. Kalau misalkan 1 mol Na, berarti ada sebanyak ini Na-nya, 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Atom apa? Atom Na. Ya, gitu. Kalau misalkan molekul, ya berarti ini bukan Na, kan ini mah atom, unsur. Jadi kalau molekul misalkan H2O. 1 mol H2O. Ada berapa? Sama segini. Walaupun itunya H2O gitu ya. 6,022 kali 10 pangkat 23. Tapi molekul sih ininya. Partikelnya kan molekul. Molekul. Paham ya? Jadi cuma beda si partikelnya aja. Kalau itu mah atom, kalau ini mah molekul karena H2O. Ya pokoknya mah ini. 1 mol tuh banyaknya 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Itu. Nah, lihat kira. Jika 1 mol itu sama dengan 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel, maka kita bisa nulisnya seperti ini. 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Gitu. Coba ada yang tahu nggak cara lain baca ini gimana? Bapak kasih contoh dulu, misalkan lihat nih. Satu donat, Bapak suka donat. Satu donat itu harganya misalkan 7.000 ya. 7.000 rupiah. Kok rupiahnya di belakang sih? Rp. Ya nggak apa lah, berarti rupiahnya tulis gini ya. Nah, berarti kita bisa nulis gini dong, si donat tuh. Kalau misalkan di toko donatnya ada bacaan gini, di pelang harganya.
Rp7.000 per buah, per satu buah donat. Jadi cara lain baca ini adalah setiap buah atau setiap satu buah harganya Rp7.000 gitu. Jadi setiap buah harganya 7.000. Nah, ini juga sama. Setiap mol banyaknya 6, sededet partikel gitu. Ya. Jadi sama aja kan? Satu mol segini. Atau setiap mol banyaknya segini partikel. Paham? Nah, lihat. Selanjutnya si ini 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol ini disebut sebagai bilangan Avogadro, lambangnya L. Jadi L itu 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Itu bilangan Avogadro. Ya. Nggak harus hafal sih, tapi harus tahu dan ingat, yaitu hafal ya. Karena nanti bakal dipakai terus dan nggak berubah-ubah. Bilangan Avogadro ya segitu-gitunya. 6,022 kali 10 pangkat 23. Ya. Nah, jadi apa hubungannya jumlah partikel sama mol? Jadi kita bisa nyari mol dari jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Itu ya. Ada contoh soalnya nggak ya? Oh, ada contoh. Lihat nih. 1 mol atom Na ada berapa partikel? Masukin aja sini ke rumus ini. 1 molnya 1 ya, 1 mol. Ditanyakan jumlah partikelnya. Jp lah jumlah partikel per bilangan Avogadro-nya berapa tadi? 6,022 kali 10 pangkat 23. Apa satuannya? Partikel per mol. Ini penting banget loh satuan. Lihat seberapa pentingnya ya satuan ini. Berarti kalau mau nyari Jp gimana? Kali silang dong. Ini kali ke bawah, ini kali ke bawah. Kalau di bawah sini nggak ada apa-apa, Pak. Ada. Ini kan per 1 ini tuh. Ya. Jadi nyari Jp itu ya Jp kali 1 ya Jp, itu ya jumlah partikel sama dengan mol dikali bilangan Avogadro. Molnya 1 mol kali bilangan Avogadro-nya 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Nih, satuannya bisa dicoret ya. Mol kan ini per mol. Jadi mol dibagi mol habis. Jadi 1 kali ini hasilnya berapa? Ya ini gitu ya, 6,022. Jadi 1 mol atom Na itu partikelnya ada berapa? Ada 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel. Bisa. Berarti kalau 2 mol, ya wis, tinggal kali. 2 kali bilangan Avogadro. Ya, Jp sama dengan 2 mol kali bilangan Avogadro-nya tadi 6,10, sorry, 6,10. 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Tuh, mol coret. Satuan penting ya. Tulis. Jadi jumlah partikelnya 2 kali ini. Sisa partikel nanti si satuannya. Jadi satuannya berapa partikel? Paham kan? 2 kali ini, 6 kali 2, 12,044 kali 10 pangkat 23. Gitu ya, pindahin sini. Jadi 2 mol itu 10 kali 0 kali 12. 12 kali 0, 12,044 kali 10 pangkat 23 partikel. Kalau 1,5 mol, ya sama aja. Berarti si Jp-nya sama dengan 1,5 mol kali 6,022 kali 10 pangkat 23 partikel per mol.
Ya nanti satuannya bakal partikel juga kan. Ini kali 1,5 tuh 3,11 berarti 9,033 kali 10 pangkat 23 partikel. Nah sekarang dibalik, yang dicarinya mol. Gampang aja justru. Kalau mol yang dicari kan langsung aja jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Sok cari molnya. Jumlah partikelnya berapa? 18,066 kali 10 pangkat 23 partikel per bilangan Avogadro berapa? 6,022 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat 23 dibagi 10 pangkat 23 habis jadi 1 ya. 18 bagi 6, 3 ya. 3. Coret-coret 3. Berarti ini teh 3 mol. Gitu. 3 mol. Sekarang lihat. 24,088. Mol sama dengan 24,088 kali 10 pangkat 22 per 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah ini harus hati-hati kalian. Lihat ini pangkatnya 22 tuh. Nah, ini pangkat 23 bilangan Avogadro itu. Jadi lihat nanti. Ini sama ini kan 24 bagi 6 kan 4 ya. 10 pangkat 22 dibagi 10 pangkat 23, 10 pangkat 1 di bawah. Artinya 4 per 10 pangkat 1 di bawah 10. Jadi berapa? 0,4 mol. Jadi nanti ketika menghitung lihat si pangkat dari 10-nya itu berapa? 23 kah? 22 kah? 24 kah? Ya bisa berapa aja, tapi hati-hati yang jelas kalian pas ngitungnya hati-hati gitu ya. Berarti ini 0,4 mol. Bukan 4 mol ya. 0,4 mol. Nah itu jadi yang pertama tadi hubungan mol dengan jumlah partikel itu. Mol, kalau kalian mau nyari mol, tinggal jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro atau L simbolnya. Kalau mau disimbolin bisa sih, ini kan mol jumlah partikel para ranjang gitu ya. Jangan usah gitulah. Gini aja. Jumlah partikel JP gitu ya. Mol itu biasanya simbolnya N. Mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Ya. Mol jumlah partikel bilangan Avogadro. Ingat, ini tuh tetap. Ya, ini tuh tetap. Jadi biasanya yang dicari tuh ya mol atau enggak jumlah partikel. Karena bilangan Avogadro itu tetap. Makanya coba pakai apapun. Ya. Karena segitu-gitunya nggak berubah. Paling bedanya gini, ada yang di soal itu nulisnya bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23. Ada yang bilangnya 6,02 aja kali 10 pangkat 23. Jadi yang ininya kadang di bawah, kadang enggak gitu. Paling bedanya itu aja. Nah, jadi selain berhubungan dengan jumlah partikel, mol itu juga berhubungan dengan massa. Tapi gimana hubungannya? Sebelum itu, kita harus belajar dulu tentang ini. Yang judulnya adalah massa atom relatif. AR, atom relatif. Massa atom relatif atau simbolnya AR. Jadi gimana ya? Panjang banget ini penjelasannya, tapi sebenarnya simpel. Yang namanya relatif itu kan tergantung gitu. Ada orang dengan tinggi 160, misalnya. Orang tingginya 160 cm. Ada orang yang bilang gini, kamu tuh tinggi banget. Iya, kalau yang ngomongnya mungkin pendek gitu ya. Jadi dia ngebandingin dirinya sendiri. Misalkan yang ngomongnya itu tingginya cuma 100, ya iyalah kamu tinggi gitu loh. Tapi kalau orang yang ngomong yang tinggi yang ngomong yang tingginya 2 meter, tapi kamu pendek banget. Relatif kan, jadi tergantung acuannya siapa. 160 cm itu bisa tinggi, bisa pendek. Atau enggak 5 kilo deh barbel. Ada orang yang angkat,
5 kilo tuh nggak kerasa, masih ringan. Ada yang ngomong berat. Ya kalau yang angkatnya anak kecil yang masih TK, ya berat lah itu. Ya, itu tergantung. Nah, ini juga sama. Jadi massa atom yang ada di tabel periodik unsur tuh itu tuh relatif sebenarnya. Relatif. Relatif tuh dibandingkan ke siapa? Ke sini, ke si C. Jadi yang dijadikan acuan, yang dijadikan standarnya adalah si atom C ini. Jadi kalau atom C itu udah jelas si AR-nya disepakati loh. Ini kesepakatan para ahli kimia. Udahlah yang jadi standarnya si atom C aja karena paling stabil gitu. Nih 12 si AR-nya tuh. Satuannya SMA, sekolah menengah atas bukan. Nih SMA, satuan massa atom. Atau kalau bahasa Inggrisnya AMU, Atomic Mass Unit gitu ya. Bukan sekolah menengah atas. Ya. Nah, jadi kalau mau nyari AR, ya gini, massa satu atom X dibagi 1/12 massa atom C12. Ini yang lucu teh sebenarnya bapaknya dari dulu SMA teh ngakak. Buat apa dibagi ini gitu ya? 1/12 kali massa atom C12 itu kan 12. Satu. Artinya itu tuh massa satu atom X dibagi 1 gitu loh. Ya tapi gimana namanya udah kesepakatan ya. Jadi massa atom relatif itu adalah perbandingan massa rata-rata satu atom terhadap 1/12 massa atom C12. Jadi emang kayak gini konsepnya gitu. Massa satu atom X dibagi 1/12 massa atom C12. Ya intinya mah dibagi 1 itu teh. Nanti satuannya SMA. Nggak usah bingung ya. Langsung udah lihat ya soalnya. Lihat. Contoh. Nih, massa atom rata-rata oksigen 1,33 kali lebih besar daripada massa atom karbon C12. Berapa massa atom relatif? Penyelesaiannya gampang. Tinggal kaliin aja ini mah. 1,33 kali ARC12 sudah berapa tadi? 12. 1,33 kali 12 hasilnya segini. Ya. Oke, gampang ini mah. Berarti kalau ini juga kalian bisa dong. Diketahui massa atom rata-rata dari unsur di bawah ini. Nah, jadi ukuran maksimum beratnya ternyata 2,025 kali dari massa atom C12. Berarti AR magnesium itu apa? Mg ya. Itu sama dengan 2,025 kali 12. Berapa ini? Kalau pakai kalkulator ya. Kalian 2,025 kali 12. Nah, jadi ini tuh 24,3 AMU atau SMA itu satuannya ya. Kalau yang berikutnya AR nitrogen berapa? 1,17 kali ukuran atom C12 kaliin 1,17 kali 12. Oh, jadi dia AR-nya 14,04 AMU. Ya biasanya beda-beda dikit sih komanya. Nanti mah kalau kita di soal biasanya pakai pembulatan ARMG. Misalkan diketahui ARMG 24 gitu. Diketahui ARN 14 gitu. Karena kita lagi pelajaran AR, bahasa AR jadi yang spesifiknya. Tapi nanti di soal biasanya bulat-bulat kok jadi gampang gitu ya. Oke, lanjut dulu. Bisa yang ini ya. Nah, ini yang konsep tadi yang nyari AR. Lihat, jika massa satu atom besi adalah 55,8 satuan massa atom dan massa satu atom C12 adalah 12 SMA, tentukan massa atom relatif. Ya rumusnya ini. Ingat, ARFE itu sama dengan massa satu atomnya berapa tadi? Massa satu atom besi 55,8 SMA ya. Terus
1/12 massa atom C12 itu berapa? Massa atom C12-nya kan 12, coret-coretnya 1. Jadi sama dengan segini-gini kan gitu. 55,8 satuan massa atom gitu. Ya, berarti ini juga sama. Soal yang ini nih. Jika diketahui massa atom relatif nitrogen segini, massa atom relatif. Ya. Nah, kalau ini diketahuinya si ininya sih, si AR-nya ya. Adalah 14,1 dan massa satu atom C12-nya adalah 12, tentukan satu atom nitrogen. Masanya berapa? Sama aja nih airnya tadi 14,1 katanya. Ditanyakan ini massa satu atom nitrogen, sorry. 1/12 kali 12. Ya, 1/12 massa atom C12. Kan massa atomnya 12, ingat. Coret-coret 1. Jadi massa N-nya berapa? Ya itu tuh. Sama dengan 14,1. Ya, gampang lah ini mah. Bisa. Nah, kalau kita lihat kenyataan di alam ya, jadi para ahli itu menemukan gitu ya, bahwa unsur hidrogen, nih contohnya hidrogen, di alam itu nggak cuma satu, ada 3 jenis. Ada atom H yang masanya 1, kalau dibulatkan 1 gitu ya. Tapi masanya segini, 1,00783. Ada juga yang masanya 2, ada juga yang masanya 3. Tapi beda persentasenya. Jadi yang paling banyak di alam tuh ini. Ini ada 98% di alam tuh. Ini ada 1,5%. Ini 0,5% di alam. Ini disebutnya kelimpahan. Nah, jadi kelimpahan atom H di alam tuh yang masanya 1 ada 98%, masanya 2 segini, masanya 3 segini. Jadi ngitung masanya gimana? Ngitung AR-nya. Ngitung AR-nya tuh gini. Kelimpahan isotop dikali massa isotopnya gitu ya. Kayak masih ingat kan isotop? Isotop itu nomor atom sama, tapi massa beda. Atom hidrogen kan nomor atom 1. Ya, tapi massanya beda. Ada yang massanya 1, 2, 3. Gitu. Jadi airnya gimana? ARH sama dengan tinggal giniin aja. Kelimpahannya 98%. Persen itu per 100 kan ya. Dikali yang masanya berapa? Masanya 1. Masukin. Nah, yang masanya 1 98%, masukin. 98 kali 1,00783 ditambah 1,5% dikali 2,01410 tambah 0,5% kali 3,01605. Sudah. Nanti ketahuan kan ini berapa gitu. Ini berapa? Ini berapa? Tapi Pak males ngitung lah. Angkanya gitu dulu. Yang ini aja contoh soal yang ini. Tapi yang itu paham ya. Kita lihat nih. Ke yang ini pasti kalian paham. Unsur boron mempunyai 2 isotop di alam. Ini pakai spasi ya. Pakai spasi di alam. Yaitu B10, artinya B yang masanya 10, banyaknya ada 20%. Dan B-11 dengan kelimpahan 80%. Jika massa atom B10 sebesar 10 dan massa atom B11 sebesar 11, maka massa atom relatif boron adalah, langsung aja. Jadi kelimpahannya berapa? Yang massanya 10 dulu, 20%. Kali massanya 10 katanya. Ditambah yang 80%. Siapa? Yang massanya 11. Nah, ini gini. Jadi AR dari B boron adalah berapa? Ini bisa dihitung. Ceret. Yang ini 2 tambah. Nah, ini paling hitung 80 per 100 kali 11 kira. 80 per
100 dikali 11. Tapi gampang kan itu. Mohon Bapak. 80. 8 per 10, 0,8. 0,8 kali 11, 8,8. Ya, gampang tuh kan. Kalau udah ke soalnya biasanya angkanya dibikin gampang gitu kan. Yang penting kalian bisa konsepnya ya. Kalau ngitung mah cara masing-masing. Jadi ARB, AR boron, massa atom relatif boron adalah jumlahin 10,8 SMA. Bisa ya? Itu kalau dari kelimpahan nanti ada di latihan. Jadi ini pelajari baik-baik ya. Nah, jadi selain massa atom relatif, ada juga massa molekul relatif. Ingat kan? Kalau atom masih satuan, Na, Ca, Ba, C, N, H, ini atom masih satuan. Tapi kalau udah bergabung kayak gini nih, N2, H2, O2, itu udah jadi molekul truk bergabung. Nah, kalau yang bergabungnya sejenis, N sama N, H sama H, O sama O, itu molekul unsur disebutnya. Sejenis. Tapi ada juga yang enggak sejenis. Misalkan ini air. Air kan bergabungnya tuh 3. H, H, O gitu ya. Kalau strukturnya ditulis tuh gini sih. Nah, gitu ya. H, O, H. Bertiga tuh bergabung. Enggak sejenis, itu sebutnya molekul senyawa. Ya intinya mah sama-sama molekul. Jadi ada molekul unsur, ada molekul senyawa. Harus bisa bedain, oke. Cara ngitung MR gimana? Ya tinggal jumlahin aja. Jumlahin atom relatifnya. Kalau tadi massa atom relatif H itu kan 1. ARH sama dengan 1. Berarti kalau AR-nya H2, 1 tambah 1 dong. Gitu. Ada di contoh soal kayaknya. Ada tuh. Ya, jika diketahui ARC 12, kalian harus udah tahu ya kalau AR pasti satuannya SMA. Tapi nggak ditulis biasanya. Dan O 16, tentukan massa molekul relatif dari senyawa CO2. Ya, kalian boleh lihat pembahasan ini. Lihat. Sigma. Sigma itu simbol matematika. Artinya jumlah. Ya, sigma itu jumlah. Jumlah AR atom penyusun CO2. Kumaha sih teh. Kenapa ini 1 kali air atom C? Karena C-nya 1. Air atom C berapa? 12. Jadi 1 kali 12 tambah 2 kali air atom O. Kenapa 2? Ya karena O-nya ada 2. Jadi kali 2. 2 kali ARO-nya 16. 12 tambah 32. Jadi 44. Gitu. Bisa ya? Easy. Berarti kalau di sini jika diketahui ARH segini, MR H2O segini, tentukan massa atom relatif. Oh, kalau ini mah dibalik, nah. Jadi MR-nya yang tahu, MR H2O sama dengan 18 ya. 18 itu kan sama dengan ini. 2 kali ARH ya. Karena hanya ada 2 tambah 1 HRO. Udah masukin. ARH teh 1, 2 kali 1 tambah 1 kali HRO 16. 2 tambah 16 berarti 18. Yang namanya AR terus MR itu tetap loh. Jadi ARH itu pasti 1, ARO itu 16. Jadi kalau sering ngerjain soal nanti ke depannya kalian bakal hafal, oh MR-nya O itu 18. MR-nya CO2 44. Tetap. Ya. Jadi ingat, AR, MR itu tetap. AR atau MR itu tetap. Tadi sebelumnya apalagi yang tetap teh dibahas sebelumnya? Bilangan, Avogadro. Tetap juga ini sama. Ya. Oke, lanjut. Nah, ada latihan nih. Bapak cuma contohin 1 Kalian kerjain sisanya ya. MR H2SO4 diketahui AR-nya ini.
Tinggal gampang aja gitu loh. Hanya ada 2 nih, hanya ada 2. 2 kali H, H itu 1, betul? Tah, hiji tambah H-nya udah S. S-nya ada 1, ya udah 1 dikali 32. Tambah O-nya ada 4. 4 kali O. Si O mana tah? 16. 2 kali 1, 2. 1 kali 32, 32. 4 kali 16, 64. Ya, si Bapak gancang gitu. Udah ngitung sebelumnya. Ya udah jumlahin 2 tambah 32, 34. 34 tambah 64, 98. Ya, 98 airnya. Untuk cara apa untuk soal berikutnya juga sama. Kalian bisa coba sendiri. Nah, kan tadi tuh Bapak bilang ya di sini, lihat kira. Selain dengan jumlah partikel, mau juga berhubungan dengan massa. Katanya berhubungan dengan massa, tapi malah bahas air sama MR. Lihat dulu. Ada hubungannya soalnya sama air dan MR. Ya, tuh. Jadi bagaimana hubungan mol dengan massa? Lihat. Jadi sebelum itu harus tahu satu lagi, massa molar. Massa molar adalah massa 1 mol zat. Ya, itu. Massa molar adalah massa 1 mol zat. Jadi gini, ya. Massa 1 mol air adalah 18 gram. Jadi kalau diukur ya, 1 mol air itu dia beratnya 18 gram. Gitu. Ingat yang tadi ini kata Bapak? 1 donat sama dengan 7.000 rupiah. Rupiah. Bisa tulisnya gimana kata Bapak? Kalau si tukang donat itu pasang plang di tokonya, 7.000 rupiah per donat. Berarti kalau ini gimana? Kayak gini. Jadi bisa dikatakan massa air adalah 18 gram per 1 mol. Artinya gini, setiap 1 mol air massanya 18 gram. Setiap 1 mol air massanya 18 gram. Paham? Ya, ini penjelasan ini. Nah, kenapa sih Pak dibolak-balik itu? Ya, kalian harus tahu ini itu massa molar. Massa molar itu satuannya ini, gram per mol. Ini massa molarnya air ini teh. Gitu. Jadi, kalian ngitung nggak tadi ArH2O berapa? Diketahui ArH segini, ArO segini. Maka berapa MrH2O? Nah, coba tadi. Hanya ada 2, berarti 2, kan 2 kali 1, 2 ya. O-nya 16. Berarti MR-nya 18. Tuh, ternyata MR itu sama dengan massa molar air. Gitu. Jadi, yang beda itu cuma satuannya. Jadi, massa molar sama dengan AR atau MR. Hanya berbeda satuannya. Ingat, massa molar mah satuannya apa? Gram per mol. Kan massa molar itu apa pengertiannya tadi? Massa 1 mol zat. Massa 1 mol zat. Massa 1 mol zat. Massa setiap mol zat. Gitu ya. Kalau AR atau MR, satuannya apa? AMU atau SMA. Ya, jadi beda satuannya aja. Terus, apa hubungannya dengan mol? Kayak gini, jadi mol itu sama dengan massa dibagi AR atau MR. Kan tadi kata Bapak AR atau MR satuannya SMA ya. Tapi sebenarnya ini tuh bukan dibagi AR atau MR. Dibagi massa molar. Dibagi apa? Dibagi massa molar. Berhubung AR MR itu besarnya sama dengan massa molar. Ya udahlah, simbolnya AR atau MR aja. Paham ya? Tapi satuannya jangan satuan ini, jangan satuan si AR MR, jangan AMU, jangan SMA. Pakainya satuan massa molar. Tuh, yang gram per mol ini.
Oke. So, contoh soal. Nah, lihat tuh, ada ininya, ada cara pengerjaannya. Jika diketahui ARC 12 dan O 16, tentukan berapa mol 11 gram CO2. Mol itu apa sih? Tadi teh, mol massa per, kalau ini kan molekul, jadi ml. Ya. Ya udah, cari mol, ini massanya ada 11 gram. 11 gram. Terus ml-nya, ml-nya kita cari. MR dari CO2 itu berapa? C-nya ada 1. 12 kali 1, 12. Paham? O-nya ada 2. 2 kali 16. 12 tambah 32. Sama dengan 44. Ini 44. Ingat satuannya apa? Gram per mol. Gram per mol. Ini gram dibagi gram habis. Karena 1 dibagi per mol. 1 dibagi 1 per mol. Jadi molnya naik ke atas. Makanya N. Simbolnya N ya. Simbolnya. Tinggal 11 bagi 44 berapa? 1/4 ya. 1/4 ya 0,25. Mol. Gitu. Paham? Gampang ya. Massa per mr. Jadi cari dulu mr-nya. Biasanya nggak diketahui kalau mr, tapi air-airnya diketahui. Jadi tinggal ngitung sebenarnya. Oke. Lanjut. Nah, jika diketahui segini air-air masing-masingnya, tentukan mol dari 196 gram larutan H2SO4. Penyelesaiannya gimana? Ingat aja, pokoknya rumusnya jangan diubah-ubah ya. Kalian harus tahu. Jadi rumus itu nggak banyak, harus tahu intinya aja. Mol itu sama dengan massa per mr kalau di sini kan. Massa molekul relatif. Massanya berapa di sini? Massa si H2SO4. Ini 96 gram dibagi mr-nya H2SO4. Hitung lagi. H2SO4 berarti 2 kali H tambah S tambah 4 O gitu ya. 2 kali H, 2 kali 1, S 32, O itu 16. 2 tambah 32 tambah 64. 98. Kalau Bapak apa sih sebenarnya? Karena kan udah berapa tahun tuh belajar kimia, 3 tahun SMA, 4 tahun kuliah, 7 tahun, makanya hafal MrH2SO4. Jadi sering gitu ya, 98. Ya udah, 98. Satuannya tulis gram per mol. Gram bagi gram, coret, nanti sisa mol. Jadi N sama dengan 196 pas 98 tuh bagi 2 itu teh. 2 mol ini teh. Ya. Nah, gitu. 196 bagi 98 tuh 2. Jadi 2 mol. Bisa ya? Nah, jika diketahui AR segini dan mol ini segini. Berapa massa? Kalau ini tentukannya massa. Ya nggak usah diubah dulu rumusnya. Harus hafal dulu yang awal. Mol itu dengan apa? Massa per ml. Nah, ini juga ada sih diingetin. Massa per ml. Berarti kalau nyari massa, ingat kali silang. Tuh, kali ke sana. Jadi massa sama dengan mol kali ml. Masukin molnya 0,5 mol. MR-nya berapa? CH3COH. Oh, tadi belum dihitung ya. C itu 12. H3 itu ya 3. 3 kali 1. O ada 2. 16 kali 2. 16 kali 2. 32. Tambah H lagi 1. 15. 33. 15 tambah 33. 48. Ya, 48. Berapa jadinya? Setengah itu kan 1/2 ya, sama dengan dibagi 2 dong ya. Ya 24. Apa? Sorry, satuannya nggak ditulis, jadi bingung kan nanti.
gram per mol. Si mR kan satuannya gram per mol ya. Tuh, mol dibagi mol habis. Jadi 0,5 kali 48 adalah 24 gram. Itu. Bisa ya? 12, 14, 16 tambah 72. Ya, benar. Lanjut ya. Nah, kan kita udah belajar dua tadi. Mol hubungannya dengan jumlah partikel. Mol hubungannya dengan massa. Ya, ini mah diagram aja sih. Mol kalau nyari jumlah partikel, tinggal dikali bilangan Avogadro. Kalau jumlah partikel dibagi mol, dibagi bilangan Avogadro, Bapak mah kadang suka pusing lihat ini deh. Tapi kalian bisa sih sebenarnya ya. Baca ini bisa kan? Tuh kalau panah sini. Kalau Bapak lebih suka gini sebenarnya. Mol itu sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro sama dengan massa dibagi ml atau AR. Lihat ya di soal apa? Dia atom atau molekul. Udah gini doang gitu loh. Si diagram ini diterjemahkan ke rumus tuh kayak gini. Kalian ingat tadi kata Bapak apa? Bilangan Avogadro tuh tetap. MR tuh tetap juga. Dan jadi nggak susah ngapalnya teh. Mol adalah yang nggak tetapnya dulu di atas, jumlah partikel bagi Avogadro. Kalau massa per ml. Udah, itu aja. Ya. Nah, jadi kalian teh maksudnya bisa pakai rumus ini. Bisa pakai rumus ini. Gitu ya. Tergantung soalnya kayak gimana. Ya, pokoknya ini hubungannya kayak gini. Jadi yang tadi kita pelajari panjang-panjang tuh dari awal sampai akhir ini, intinya itu cuma ini, mol sama dengan Jp per L, jumlah partikel per Avogadro, massa per mR. Contoh, lihat. Jika diketahui jumlah molekul itu partikel ya, ingat, salah satu jenis partikel, yang ada di dalam CO2 sebanyak segini molekulnya. Tentukan mol dan massa gas CO2 tersebut. Yang diketahuinya apa? Jp ini teh. Diketahui Jp. Ditanyakannya apa? Ditanyakannya molnya berapa, massanya berapa. Ingat ya rumus tadi lah. Mol sama dengan jumlah partikel per bilangan Avogadro. Sama dengan juga massa per apa? mR. Yang ditanyakan mau nyari apa dulu? Nyari mol dulu boleh. Yuk, nyari mol dulu. Berarti pakai yang ini kan. Karena jumlah partikelnya tahu. Mol sama dengan jumlah partikelnya 1,5055 kali 10 pangkat 23 per bilangan Avogadro. Ingat, kasih tahu tuh. Ya. Biasanya kalau nggak hafal juga dikasih tahu. Tapi usahakan hafal lah. Berapa? Ini kan partikel satuannya, partikel. Kalau ini partikel per mol. Jadi coret-coret sisa mol nanti. Satuannya jadi mol. 10 pangkat 23 bagi 10 pangkat 23 habis. Terus 1,5 dibagi ini. Berapa? Kalau Bapak sih gini hitungnya ya. 1/4 lah ini teh. Gitu. Misalnya kan 15 kali 4, 60. Ya itu mah kalian punya cara sendiri buat ngitungnya.
Yang penting hasilnya gini, 1/4 mol. 1/4-nya berapa? 0,25. Nah, jadi gitu. Molnya segini. Terus ditanyakan lagi massa. Terus jadi berhubungan ke sana kemari. Mol, massa. Gimana jadi nyari massa? Mol sama dengan massa. Mol sama dengan massa per ml. Berarti massa mol sama dengan massa per ml. Berarti nyari massa, kata Bapak apa? Kali silang. Tuh, sana. Mol kali ml. Molnya udah ada. 0,25 mol. Tinggal mr-nya. CO2. Kalau kalian hitung 44 itu molnya. Mol. Massa apa? Massa molekulatifnya mr-nya. Kan tadi udah sering. Ya. Gram per mol. Satuannya. Tuh, mol dibagi mol habis. Sisa gram nanti satuannya ya. Ini itu 1/4 kan tadi tuh ya. 44 dibagi 4, 11 gram. Ya, jadi massa CO2-nya. Jadi jawabannya apa? Molnya 0,25, massanya 11 gram. Saya. Iya. Oke. Terus ada lagi soal nih. Berapa massa dan jumlah molekul? Massa dan jumlah molekul. Yang ditanyakan M-nya berapa sama jumlah molekulnya kan, jumlah partikelnya. Yang ada dalam 3 mol H2SO4. Nyari apa dulu? Nyari JP dulu boleh. 3 Bapak mah biasanya kalau dulu pas belajar awal-awal ya, si rumusnya ditulis dulu loh. Sebenarnya capek sih nulis rumus, tapi bukan, jangan lihat capeknya ya. Kalau sering tuh hafal lama-lama, mol sama dengan JP per L. Sama dengan massa per ml. Jadi tujuannya tuh biar hafal. Jadi ngafal tuh jangan sengaja dihafal, berat. Mending dibiasakan. Makanya ada pepatah bisa karena biasa. Jadi biasakan supaya bisa. Oke. Udah sok nyari JP tah. Nyari JP. Berarti kali silang kan. Ya, JP sama dengan mol kali L. Molnya 3 tah. 3 mol di soal. 3 mol. L itu apa? Bilangan Avogadro. Berapa tadi kita apa? 6,02 kali 10⁻23 partikel per mol. Mol dibagi mol habis. Berarti satuannya nanti partikel. Gitu. Ya. 3 kali 6, 18, 0,2 kali ini. Jadi ya gitulah pokoknya nama. Belajarnya kalian ngitung gitu. Yang belum bisa. Yang udah bisa bersyukur. 10⁻23. Ya. Partikel. Bisa? Bisa lah. Jumlah partikelnya segitu. Kalau massa, ingat tuh. Mol sama dengan massa per ml. Berarti nyari massa kali silang. Bawah ke atas. Massa sama dengan mol kali mr. Molnya 3 mol. MR-nya H2SO4. Kalau kalian ngitung lagi ya, Bapak mah udah hafal. Coba pergi. Kalian mah hitung tadi. Cara ngitung MR gimana? Ingat-ingat. 98 gram per mol. Ingat. Mol coret. Jadi massanya adalah 3 kali 98. 270 tambah 24, 294 gram. Gitu. Ya, jadi berapa massa dan jumlah molekul? Massanya segini, jumlah partikelnya segini. Molekul ya ini satuannya. Ya bebas lah. Kan partikel itu ada 3 jenis, dari kata Bapak, ada atom, ada molekul, ada ion gitu ya. Nah, berikutnya ada latihan soal. Ya, nanti kumpulin di GC.
Oke, jadi pembelajaran hari ini segitu aja. Latihan soalnya kerjakan ya. Sebenarnya video ini Bapak bikin sebelum kelas kalian dimulai gitu ya. Tapi Bapak kasihkan ke kalian setelah selesai pembelajaran gitu ya. Jadi gitu latar waktunya. Oke, cukup dulu ya buat video ini. Mudah-mudahan bisa ngebantu pembelajaran kalian kalau di kelas kurang paham. Ya. Oke, Assalamualaikum.